Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membahas mengenai entitas konsolidasi dan laporan keuangan konsolidasian. Materi ini disusun oleh Sofihatur Jabiah, Dia Endrani Oktaviani, dan Lina Wati. Materi ini kami bagi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama adalah kegunaan laporan keuangan konsolidasian, yang kedua keterbatasan laporan keuangan konsolidasian, dan yang terakhir adalah laporan keuangan anak perusahaan. Selanjutnya, kegunaan laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian terutama ditujukan untuk kepentingan pihak-pihak yang memiliki kepentingan jangka panjang dengan induk perusahaan, seperti pemegang saham, kreditur, dan penyedia dana lain ke induk perusahaan. Laporan keuangan konsolidasian seringkali merupakan satu-satunya cara untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari total sumber daya perusahaan, hasil kombinasi bisnis yang berada di bawah kendali induk perusahaan, dan hasil pengelolaan sumber daya tersebut. Pemegang saham yang ada dan calon pemegang saham dari induk perusahaan umumnya mempunyai kepentingan paling besar atas laporan keuangan konsolidasian dibandingkan laporan masing-masing perusahaan secara individu, karena nasib induk perusahaan dipengaruhi oleh operasi dari anak-anak perusahaan. Kreditur jangka panjang dari induk perusahaan juga memperhatikan kegunaan laporan keuangan konsolidasian karena ada pengaruh operasional anak perusahaan tersebut, kesehatan keseluruhan perusahaan, dan masa depan induk perusahaan. Hal itu relevan untuk pengambilan keputusan kreditur. Manajemen induk perusahaan mempunyai kepentingan yang berkelanjutan untuk informasi terkini, baik mengenai operasi gabungan dari entitas konsolidasi dan juga mengenai perusahaan-perusahaan individual yang membentuk entitas konsolidasi. Kreditur dalam pemegang saham lain dari anak perusahaan secara umum akan memilih menggunakan laporan keuangan tersendiri dari anak perusahaan. Penyedia sumber anak perusahaan tidak memiliki klaim pada induk perusahaan, kecuali induk perusahaan menyediakan garansi atau masuk ke dalam pengaturan lain demi keuntungan anak perusahaan. Masuk pada materi keterbatasan laporan keuangan konsolidasian. Walaupun laporan keuangan konsolidasian berguna, tetap harus diingat bahwa laporan keuangan konsolidasian mempunyai keterbatasan. Beberapa informasi akan hilang setiap kumpulan data digabungkan pada situasi tertentu. Hal ini benar jika informasi tersebut melibatkan penggabungan antar perusahaan yang memiliki karakteristik operasional yang berbeda. Beberapa keterbatasan terpenting dari laporan keuangan konsolidasian adalah sebagai yang pertama, karena hasil operasi dan posisi keuangan dari masing-masing perusahaan yang dimasukkan dalam laporan konsolidasi tidak diungkapkan. Kinerja atau posisi buruk dari satu atau lebih perusahaan dapat disembunyikan oleh kinerja yang baik dari perusahaan lain. Yang kedua, tidak semua saldo laba konsolidasi tersebut tersedia untuk dividen induk perusahaan, karena sebagian dapat mencerminkan bagian induk perusahaan atas laba anak perusahaan yang belum dibagi. Begitu pula, karena laporan keuangan konsolidasian termasuk aset anak perusahaan, tidak semua aset yang ditampilkan tersedia untuk pembagian dividen induk perusahaan. Yang ketiga, karena rasio-rasio keuangan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian dihitung berdasarkan informasi gabungan. Rasio tersebut tidak mewakili perusahaan manapun yang dikonsolidasi, termasuk induk perusahaan. Yang keempat, akun-akun yang sama dari perusahaan-perusahaan berbeda yang digabungkan dalam konsolidasi bisa jadi tidak seluruhnya dapat diperbandingkan. Sebagai contoh, panjang siklus operasi dari perusahaan-perusahaan yang berbeda dapat bervariasi, menyebabkan piutang dari panjang periode yang sama diklasifikasikan berbeda. Yang kelima,
Informasi tambahan tentang masing-masing perusahaan atau kelompok perusahaan yang termasuk dalam konsolidasi sering diperlukan untuk penyajian wajar. Tetapi, tambahan pengungkapan tersebut dapat menyebabkan catatan atas laporan keuangan menjadi sangat banyak. Materi selanjutnya mengenai laporan keuangan anak perusahaan. Sebagian pengguna laporan keuangan dapat memiliki kepentingan dalam laporan keuangan tersendiri dari setiap anak perusahaan, baik untuk menggantikan atau sebagai tambahan dari laporan keuangan konsolidasian. Walaupun manajemen induk perusahaan memiliki kepentingan dengan seluruh entitas konsolidasi, juga dengan individu anak perusahaan, kreditur, pemegang saham preferen, pemegang saham biasa, dan pengendali dari setiap anak perusahaan lebih tertarik kepada laporan keuangan tersendiri anak perusahaan di mana mereka memiliki kepentingan. Karena anak perusahaan secara legal terpisah dari induk perusahaan. Sehingga kreditur dan pemegang saham anak perusahaan umumnya tidak memiliki klaim terhadap induk perusahaan. Dan juga pemegang saham anak perusahaan tidak mendapat bagian dari laba induk perusahaan. Oleh karena itu, laporan keuangan konsolidasian biasanya hanya memiliki sedikit kegunaan bagi mereka yang berkepentingan untuk memperoleh informasi mengenai aset, modal, ataupun laba individual anak perusahaan. Sekian pembahasan dari kelompok kami mengenai entitas konsolidasi dan laporan keuangan konsolidasian, terutama mengenai keterbatasan dan kegunaan laporan keuangan konsolidasian serta laporan keuangan anak perusahaan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di materi selanjutnya.